Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam kenal, nama saya Hairul Anwar Lubis, asal sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya adalah guru elektronika. Saya mempunyai hobi olahraga dan membaca. Moto hidup saya adalah kita bisa melakukan apapun jika kita mau berusaha. Pada kesempatan ini saya telah menyelesaikan tugas akhir pembatik level 3 tahun 2024. Semoga tugas pembuatan bahan ajar digital dengan judul Hukum Ohm ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan mempelajari hukum Ohm adalah untuk memahami hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi dalam rangkaian listrik. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui konduktor antara dua titik sebanding dengan tegangan di antara titik tersebut dan berbanding terbalik dengan resistansi. Dengan mempelajari hukum Ohm, kita dapat menganalisis rangkaian listrik, merancang rangkaian, menghitung komponen, mengetahui cara menemukan kesalahan atau kegagalan dalam rangkaian listrik. Sekedar pemberitahuan bahwa di awal siswa sekalian akan mengamati dan mempelajari materi pembelajaran hukum Ohm yang merupakan materi pembelajaran siswa kelas 10 listrik atau elektronika. Setelah kalian menyaksikan pemaparan materi hukum Ohm, kalian akan mengikuti game untuk mengikuti sejauh mana pemahaman materi tersebut. Untuk itu, mari kita saksikan materi video berikut ini. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat. Merupakan suatu komponen elektronik yang huruf R besar dengan satuan ohm yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum Ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit
Sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Baik para siswa sekalian, setelah kalian menyaksikan video barusan, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tadi, mari kita masuk ke game berikut dengan menggunakan Android kalian masing-masing. Caranya, scan barcode dengan Android kalian, yaitu dengan akses code 92232 atau direct join link aplikasi.quizjar.com. Selamat mencoba.